Shalom, puji Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Hari ini kita akan belajar sedikit firman Allah tentang peristiwa bagaimana Yesus datang ke dalam dunia dan puncak pelayanan Tuhan Yesus. Dia naik ke atas bukit Golgota, mempersembahkan tubuhnya menjadi korban untuk menebus dosa semua manusia, sehingga di dalam Dia kita menerima anugerah keselamatan. Untuk itu kita akan merenungkan firman Allah yang terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus menjalani proses salib dengan jalan merendahkan diri, kemudian akhirnya ditinggikan oleh Bapanya yang ada di surga, dan dia menerima kuasa dari Bapanya. Di dalam ayat firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki jemaat yang ada di Galatia, termasuk bagi kita sebagai orang yang percaya, supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus Tuhan, di mana walaupun dia di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana peristiwa Tuhan mati di atas bukit Golgota, saudara dijelaskan dari kebenaran ini bahwa melalui keputusan yang diambil oleh Tuhan di surga, di mana Dia merancang satu rencana yang mulia dan indah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Dia harus menghampakan diri, meninggalkan segala atribut kemahakuasaannya, kealahannya, dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, satu peristiwa yang sangat menyakitkan, tetapi inilah keputusan Tuhan demi menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini ternyata ada 5 hal
yang kita dapatkan ketika Yesus berkorban di atas bukit Golgota. Kuasa dari salib Kristus. Kelima hal ini, pertama, apa yang kita terima dari salib Kristus di Golgota? Satu, melepaskan kita dari kuasa setan. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-71 dijelaskan di situ bahwa melalui korban Kristus kita dibebaskan dari musuh-musuh kita. Kita dibebaskan dari tawanan iblis. Dan kita bersyukur bahwa melalui korban Kristus, kita yang tadinya diperhamba, diperbudak oleh pekerjaan setan untuk mengikuti keinginannya, dengan jalan kita menuruti hawa nafsu kita, supaya akhirnya kita menerima penghukuman dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, melalui korban Kristus, kuasa dari salib Kristus melepaskan kita dari tawanan musuh. Yang kedua, menebus kita dari dosa dan akibatnya. Di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 10 ayat 13 sampai 14 katakan bahwa semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat ada di bawah kutuk. Seperti tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Tetapi puji Tuhan, melalui korban Kristus, Yesus telah menyerahkan dirinya menjadi kutuk karena segala dosa kita. Dia digantung di atas kayu salib. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus Kristus melakukan ini supaya di dalam Dia kita dibebaskan dari kutuk, kita dibebaskan dari dosa dengan jalan menebus kita, supaya di dalam Dia kita menerima berkat Ibrahim, berkat Abraham, berkat yang dijanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di bukit Golgota, Dia telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 14 menjelaskan bahwa dahulu kita tanpa Kristus, kita juga tidak punya pengharapan, kita juga tidak punya ketentuan dari setiap janji Tuhan. Bahkan kita tidak termasuk warga kerajaan Israel. Bahkan Alkitab katakan, kita pun tanpa Allah di dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus kita yang tadinya jauh telah menjadi dekat, karena Kristus telah berkorban, dan melalui korban Kristus sekat atau benteng pemisah telah dihancurkan. Melalui korban Kristus maka kita diperdamaikan oleh Allah. Yang berikut, yang keempat, melalui korban Kristus, kuasa dari salib Kristus menjadikan kita manusia yang baru. Tadinya kita adalah orang yang hidup di dalam hidup yang lama. Walaupun kita mungkin bagian dari orang yang telah menjadi percaya, karena kita menerima warisan keyakinan dari nenek moyang kita, orang tua kita sebagai orang percaya.
Tetapi itu sekedar simbol, identitas, atau lambang. Tetapi hidup kekristenan kita tidak jalani. Namun kita bersyukur karena ketika Yesus berkorban di atas bukit Golgota, kita yang tadinya hidup di dalam hidup yang lama, melalui korban Kristus, melalui kuasa dari salib Kristus, kita dijadikan manusia yang baru di dalam Dia. Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang terakhir, melalui korban Kristus di atas bukit Golgota, kuasa salib yang berikutnya membenarkan kita. Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa ganti kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh iman, keyakinan kita bahwa kita telah percaya melalui korban Kristus 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Dengan iman kita yakini bahwa melalui kuasa dari salib Kristus, kita yang tadinya berlatar belakang orang yang bersalah, melalui korban Kristus kita dijadikan orang yang benar. Karena itu, melalui peristiwa Paskah, 5 hal inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Ada kuasa dari salib Kristus, kuasa yang membebaskan kita dari tawanan, kuasa yang menebus kita dari dosa dan akibatnya, kuasa yang memperdamaikan diri kita dengan Allah, kuasa yang menjadikan kita manusia baru, dan terakhir kuasa yang menjadikan kita orang yang benar. Oleh karena itu, melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, mari hendaknya kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari kita belajar terus hidup di dalam kebenaran. Pesan Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa ketika dihakimi oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melihat, menyaksikan secara langsung perempuan ini melanggar firman Allah. Ketika perempuan ini dibawa kepada Yesus untuk dihakimi, Yesus berkata kepada perempuan ini, "Aku tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Begitu pula pesan yang sama disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sakit di kolam Bethesda. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan di bait Allah, Tuhan Yesus berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih hebat." Karena itu mari melalui peristiwa Paskah tahun ini kita jadikan momen pengorbanan Tuhan Yesus ini supaya kita belajar tetap hidup di dalam kebenaran, berdiri dan berjalan di dalam kebenaran, supaya melalui korban Kristus yang telah membebaskan kita dari 5 hal ini, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Terutama di penghujung akhir zaman ini, Alkitab berkata bahwa banyak orang akan gugur dari iman karena terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia dan berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar. Kiranya melalui peristiwa Paskah, mari 5 kuasa yang telah kita terima dari Tuhan akan memberikan kita kekuatan iman,
untuk tetap berjalan dan berdiri di atas kebenaran. Puji Tuhan. Amin.